Desa adat suku Baduy. Mendengar nama atau istilah Baduy bukanlah hal yang asing. Ketika nama ini disebut, maka masyarakat langsung mengatakan bahwa Baduy adalah nama sebuah suku yang bagi masyarakat luar Baduy sampai saat ini masih dianggap sebagai masyarakat primitif, kolot, tertinggal, tradisional, dan menolak kemodernan. Masyarakat Baduy berada pada wilayah bagian barat Pulau Jawa, pada daerah yang merupakan bagian dari Pegunungan Kendeng 900 mdpl. Tepatnya di Desa Kenikes, Kecamatan Lawidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Desa Kenikes terdiri dari 59 kampung yang terdiri dari 3 kampung Baduy dalam, 55 kampung Baduy luar, dan 1 kampung luar Baduy. Perbedaan Baduy dalam dan Baduy luar yaitu terletak pada ketat longgarnya aturan adat. Masyarakat Baduy dalam memiliki aturan adat yang lebih ketat dibandingkan masyarakat Baduy luar. Istilah Baduy sebenarnya adalah sasaka dari sebuah nama sungai tempo dulu, yaitu Sungai Cibaduy, yang mengalir di sekitar tempat tinggal mereka, juga berdasarkan nama salah satu bukit yang berada di kawasan tanah ulayat mereka, yaitu Bukit Baduy. Masyarakat suku Baduy adalah salah satu masyarakat yang unik. Keunikan itu tampak dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Hal ini dapat dilihat dengan jelas dari rumah tempat tinggal mereka yang seragam arah bentuknya, yang disebut nyulah nyanda, menghadap arah utara selatan. Bentuk warna pakaian yang khas yaitu hanya 2 warna, putih dan hitam. Keseragaman dalam bercocok tanam yaitu hanya berladang yang disebut ngahuma. Tradisi seba yaitu tradisi berjalan kaki berkilo-kilometer untuk bersilaturahmi dengan pemimpin pemerintahan di Provinsi Banten dan menjual hasil ladang. Dan yang tak kalah pentingnya tentang kepatuhan dan ketaatan mereka pada suatu keyakinan, yaitu keyakinan pada agama Sunda Wiwitan. Agama Sunda Wiwitan terdiri dari 2 kata, yaitu Sunda dan Wiwitan. Sunda dapat dimaknai dengan 3 konsep dasar, yaitu 1. Filosofis yang berarti bersih, indah, bagus, cahaya. 2. Etnis yang merujuk pada sebuah komunitas masyarakat layaknya masyarakat lainnya. 3. Geografis yang merujuk pada penamaan suatu wilayah. Sedangkan Wiwitan berarti asal mula, dan demikian Sunda Wiwitan berarti Sunda asal atau Sunda yang asli. Interaksi masyarakat Baduy seperti pada umumnya yang masih sangat erat ikatan keluarganya. Dalam kehidupan sehari-hari mereka saling melakukan interaksi, baik dengan tetangga yang rumahnya berdekatan maupun dengan warga di luar kampung mereka sendiri. Dari kebiasaan interaksi masyarakat Baduy menggambarkan bahwa norma kesopanan berlaku dalam masyarakat Baduy. Adapun peraturan dan hukum yang berlaku dalam suku Baduy yaitu peraturan yang berlaku di suku Baduy. A. Larangan foto dan gambar audio visual. B. Larangan merokok. C. Larangan menggunakan emas. D. Larangan poligami dan poliandri. E. Larangan minuman alkohol. F. Larangan menggunakan pakaian modern. G. Larangan menggunakan alat mandi. H. Larangan menggunakan kendaraan. I. Larangan orang asing memasuki wilayah Baduy dalam. Jika orang asing tersebut telah sampai masuk ke wilayah Baduy dalam, maka wilayah Baduy dalam tersebut harus dibersihkan dengan upacara nyapuan. C. Larangan bersekolah. 1. Setiap warga Baduy dalam dilarang mengenyam pendidikan sekolah formal dimanapun warga Baduy berada. 2. Setiap orang dilarang mendirikan sekolah di wilayah Baduy dalam dan Baduy luar. K. Larangan mendirikan masjid. I. Larangan mengolah tanah menjadi sawah. Ancaman hukum bagi setiap orang yang melanggar peraturan yang berlaku yaitu bertahap mulai dari ditegur atau ditegur, dipapatahan atau dinasehati hingga dikeluarkan dari komunitas Baduy dalam. Sistem hukum pidana ada 2, yaitu sistem hukum pidana material dan sistem hukum pidana formil. Adapun pengertian sistem hukum pidana material yaitu berlaku di desa adat Baduy tersebut tidak dikondisikan dalam sebuah kitab. Hukum pidana adat Baduy tidak dibuat tertulis. Untuk melestarikan pengetahuan hukum pidana adat Baduy tersebut, maka setiap 2 bulan sekali semua warga dikumpulkan di lapangan di masing-masing kampung Baduy dalam. Pengertian hukum pidana formil. Adat Baduy menerapkan asas ultimum remedium sehingga sistem peradilan pidana adat Baduy baru dipakai jika penyelesaian perkara tingkat keluarga para pihak, pelaku dan korban tidak berjalan. Tahap awal selalu diusahakan diselesaikan di pihak keluarga.
Sistem pemerintahan suku Baduy mengenal dua sistem pemerintahan, yaitu sistem nasional yang mengikuti aturan negara Indonesia dan sistem adat yang mengikuti adat istiadat yang dipercayai masyarakat. Kedua sistem tersebut digabung dan dialkulturasikan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi benturan. Secara nasional, warga dipimpin oleh kepala desa yang disebut sebagai jaro pemerintahan yang ada di bawah camat, sedangkan secara adat tunduk pada pemimpin adat tertinggi, yaitu puun. Jabatan puun berlangsung turun-temurun, namun tidak otomatis dari bapak ke anak, melainkan ke kerabat lainnya. Jangka waktu jabatan puun tidak ditentukan, hanya berdasarkan pada kemampuan seseorang memegang jabatan tersebut. Pengaruh globalisasi terhadap suku Baduy. Suku Baduy terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu suku Baduy dalam dan suku Baduy luar. Baduy dalam merupakan kelompok masyarakat Baduy yang sangat teguh memegang adat istiadat leluhur. Mereka sangat menolak teknologi dan modernisasi, sehingga kehidupan mereka masih tradisional. Sedangkan suku Baduy luar beberapa sudah menggunakan barang-barang modern seperti kasur, bantal, dan beberapa alat elektronik. Pakaian tenun hitam menjadi penanda masyarakat Baduy luar.